Iya 2 bulan cuy. 2 bulan. Ngaji libur nggak mau ngapain nih, nggak ada podcast nih, aduh. Kacau. Banyak yang nanya-nanyain. Iya benar nih. Kok nih nggak muncul gitu. Oh iya. Iya. Cuman mungkin ini kirain karena kok biasanya sibuk. Enggak kayak apa bubar gitu kirain. Apa kehabisan topik kita kan. Ini waktunya kita mengklarifikasi nih guys. Oke. Gimana tuh? Jadi kita lanjut lagi, cuman hari ini kita mau podcast yang ringan-ringan aja. Oke. Podcast tentang blood. Benar. Ringan tapi brokot. Itu ringannya kita kayak gitu ya. Kayaknya tapi bahasnya ini universal loh. Oke. Penuh filosofi. Betul. Jadi kita mau bahas tentang angka 1 dan angka 9. Apa tuh? Itu kan ada rumornya bahwa ini berkaitan dengan COVID-19. 1 itu identik dengan A, Iya. 9 itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, AI, AI ya. Jadi COVID AI. Bisa gitu ya. Jadi ini diduga bahwa COVID ini propagandanya adalah membuat percepatan dari AI itu sendiri. Oke. Jadi yang kita rasa kita perlu waspada akan hal ini benar atau enggak. Oke, jadi mana nyambungin ya? Jadi konspirasi banget sih. konspirasinya adalah pro kontra tentang penggunaan AI. Mungkin agak lebih mudahnya adalah topiknya kita bikin lebih mengerucut tentang pendidikan. Oke. Bagaimana penggunaan AI itu sendiri Terhadap pendidikan ya. terhadap dunia pendidikan seperti penggunaan paper, mengerjakan tugas, membuat makalah, atau bahkan membuat skripsi. Nah dari pandangan kalian nih, kita mulai dari AI itu sendiri kali ya. Menurut kalian pengertian AI itu seperti apa? Ini dari Iya, kalau AI itu kan artificial intelligence ya. Jadi kepintaran buatan gitu, artificial. Jadi memang kalau aku sih melihatnya ini adalah aku sih menganggap ini adalah orang buatan yang memang bisa diajak untuk berdiskusi, atau bisa diajak untuk membuat sesuatu, bisa untuk diajak untuk menggambar. Dan menurutku itu menurutku itu sama aja kayak kalau kita kayak aku nanya sama Lutfi, aku nanya sama Om Rio gitu. Bedanya hanya dia berbasis teks aja atau berbasis gambar aja, dan dia dilengkapi oleh segudang pengetahuan. Dan menurutku kenapa harus disebutkan itu sama aja kayak nanya sama orang, karena sama-sama kalau misalkan aku nanya sama Om Rio, kan kemungkinan ada salah juga ya, maksudnya mungkin lupa, atau mungkin miss, atau mungkin karena terlalu banyak data jadinya mungkin ketimpal satu sama lain nih, kayak gitu. Sama kayak kayak si AI juga sama kayak gitu. Dia bisa miss juga, walaupun kemungkinannya missnya itu lebih kecil, dan semakin update kemungkinan AI ini akan semakin berkurang juga tuh miss dan lupa-lupanya. Dan menurutku juga ini sebenarnya cukup kontroversial sih ya. Menurutku juga yang masalah AI itu menggambar, menurutku itu sama aja kayak ketika kita minta orang lain buat gambarin kayak gitu. Jadi bedanya yang ini gratis aja kayak gitu. Dan teman kita pun juga ada yang mau juga untuk menggambarkan gratis juga kan gitu. Jadi kalau menurutku kayak gitu sih. Oke. Itu dari Lutfi? Iya, kalau aku udah sempat juga sih baca-baca. Jadi kan memang AI ini kan memang lagi hot banget nih beberapa tahun terakhir kan. Karena banyak banget lah pekerjaan atau misalkan aktivitas kita yang jadi termudahkan. Nah, jadi setelah aku baca-baca itu, pada awalnya ya AI itu kan muncul itu tuh di tahun 1950-an. Nah, itu pertama kali itu sebelum namanya AI itu dibuat sama penemu namanya Alan Turing. Nah, Turing itu tuh dia pertama cuma buat kayak untuk menguji tes bisa nggak nih secara teknis komputer tuh bisa punya pemecahan masalah ringan gitu terkait permasalahan komputer lah awalnya gitu. Nah, terus intinya berlanjut di tahun 1996 itu barulah dibuat tuh sama lupa aku sama McCarthy gitu, dibuat namanya baru jadi artificial intelligence.
Nah awalnya bahkan AI itu sebelum kayak sekarang ya, yang tadi Om Afi bilang bisa memberikan banyak sumber informasi itu, awalnya tadi cuma dibuat untuk pemecahan masalah ringan pada komputer, terus juga dibuat untuk misalkan kayak ada nih game catur tuh bisa nggak dibuat strategi-strateginya tuh kayak gimana nih kalau mau menang kayak gitu. Nah barulah revolusinya tuh muncul di era 2000-an yang tadinya AI itu bekerjanya mungkin lebih yang satu cabang, dua cabang, tapi ini jadi satu padu gitu loh, dibuat jadi kayak deep learning gitu atau machine learning lah. Jadi dia bisa mengumpulkan banyak informasi untuk bisa dibuat ya tadi ya untuk memberikan kita informasi sumber atau memberikan kayak apa kemudahan kita untuk menggambar samping yang lain kayak gitu. Nah jadi untuk pro kontranya itu kan memang banyak banget pasti ya. Kalau menurutku dari sisi kemudahan pasti kita akan sangat termudahkan sekali gitu untuk mendapatkan banyak jawaban gitu. Tapi kan jadi pada akhirnya kita jadi nggak ada usaha gitu untuk menemukan sumber itu sendiri. Nah itu yang menurutku jadi permasalahan utama gitu karena banyak banget mungkin apa istilahnya ya bahasanya tuh ya vibes-nya gitu loh, vibes kita mungkin untuk ya istilahnya mencari informasi dari A, B, C, D gitu dulu untuk membuat satu tugas gitu jadi ya termudahkan gitu. Tapi kan maksudnya langkahnya nggak cuma sampai situ aja Om. Jadi sebenarnya sebelum ada AI ini tuh dulu udah pernah ada kan namanya alat uji untuk plagiarisme untuk kita pengajuan skripsi, pengajuan apa gitu tuh pasti ada kan. Namanya Turnitin kalau sekarang gue ingat namanya Turnitin. Jadi setiap mau BMAK tuh pasti dosen-dosen tuh pasti minta Turnitin dulu ya, nanti dicek tuh berapa persen plagiarismenya nih dari sumber-sumber yang kita pakai gitu. Kalau misalkan di bawah 20% lolos nih. Nah karena sekarang udah AI, itu aku pernah denger itu udah nambah nih, nggak cuma Turnitin aja, tapi udah ada juga AI checkernya khusus. Jadi bahkan sampai kayak gini, aku pernah denger gitu ya, ada tugas kuliah, temanku bikin makalah. Dosennya tahu tanpa harus pakai aplikasi itu cuma dari mana? Dari penggunaan tanda petiknya doang. Jadi kalau tanda petik kita, misal kita Times New Roman nih, kalau kita kan pasti dia bakal agak melengkung kan, gitu. Itu dia cuma titik 2 gitu doang. Kadang kan mungkin rasanya udah ada jawabannya, tinggal copy paste gitu. Pas dilihat sama dosen, dia tahu nih, oh ini beda nih, fontnya sendiri. Pas dicek, misalkan kita ketik sendiri nih, gitu, misalkan di ChatGPT, ternyata bener kayak gitu tanda petiknya. Nah makanya akhirnya regulasinya diperketat lagi tuh, dibuatlah ya tadi AI checkernya sendiri gitu sih Om. Ini konteksnya AI ini kayak ini ya, kayak ChatGPT, Gemini, iya. DeepSeek, iya, betul. Gitu, yang lebih ke arah situnya. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti kalau bisa dibilang secara kontranya ya ChatGPT itu tidak baik dong, maksudnya membuat manusia menjadi malas-malasan gitu kan, jadinya dia cenderung untuk mengambil sesuatunya jadi praktis dan instan, jadinya yang ya itu ChatGPT dibikin untuk deep learning, terus kitanya jadi undeep learning gitu kan, jadi kita nggak bisa berpikir dalam kah seperti itu. Tapi gini Om, menurutku ya sebenarnya secara konsep sih sama ketika kayak kita memiliki suatu benda gitu, kita gadget nih punya handphone, sebenarnya kan tergantung kita menggunakannya untuk apa kan. Makanya tadi Om Afi juga udah sebutin kalau misalkan AI juga pasti bisa salah kan, bisa miss segala macamnya gitu. Nah untuk itu makanya penggunanya tuh nggak bisa dipatok 100% tuh dari satu sumber itu aja, dari ChatGPT aja. Makanya dibilang negatif ya enggak juga. Mungkin untuk kita yang membutuhkan contoh ya kayak inspirasi atau mungkin untuk gambaran dalam satu konteks, misalkan bikin makalah nih, kita nggak tahu nih kalau mau mulai dari mana, mungkin bisa tuh untuk ya inspirasi kita nih untuk ngegambarin, oh buatnya gini, tapi nanti misalkan dari isi tubuh dan segala macamnya kita tetap nyari sendiri gitu. Atau kalaupun memang mau tetap pakai ChatGPT, ya aku biasanya kan tetap cantumin sumbernya mana, biasanya kan aku buka lagi, aku bedah lagi, kalau memang kiranya masih ada yang salah atau apa, biasanya aku bedah lagi kayak gitu, jadi totalnya nggak dari situ. Nah yang dibilang berbahaya itu adalah ketika diberikan ke contoh ya anak-anak sekolah zaman sekarang gitu, semuanya kan istilahnya berjalankan secara terus menerus ya, kayak tugas belajar yang setiap hari lah gitu maksudnya. Nah dengan AI ini tuh terkadang kan memudahkan karena ada beberapa individu yang mungkin ngerasa kayak ya udahlah ngapain harus capek-capek ngerjain gitu, toh udah ada juga kan bantuan ini
gitu. Tapi yang nggak ada kemungkinan sih, ada juga yang tetap skeptis atau ragu-ragu untuk ngerjain pakai ChatGPT gitu. Ya, karena kan kebenarannya juga tetap aja kayak kita juga, cuman mungkin dari segi kecepatan dia untuk membuka informasi itu kan lebih banyak itu. Jadi kalau menurutku sih tergantung tujuan apa yang mau dia pakai gitu. Nah makanya untuk itu menurutku ya ini perlu banget kayak pengaturan regulasi-regulasi tertentu untuk ya penggunaan AI ini gitu untuk di bidang sekolah, karena ya tadi ya kita gimana, kita dikasih kemudahan nih, ibaratnya dikasih kunci untuk membuka gerbang dunia, cuman ngebuka gitu ya, kita akan ambil itu gitu, walaupun memang berpikir kita nggak tahu nih resikonya apa gitu kan. Ya aku melihatnya sih AI ini mirip seperti kalkulator ya gitu. Jadi maksudnya ya mungkin zaman dulu untuk menghitung suatu perhitungan kan mesti manual gitu. Jadi istilahnya cuma bisa di lingkup segini aja dengan waktu yang terbatas seperti itu. Tapi sekarang kalkulator bisa di mana-mana sehingga istilahnya muncul komputer itu kan mengkomputasi kan. Nah jadi akhirnya muncul yang besar lagi, akhirnya bisa menyelesaikan banyak masalah lebih cepat lagi. Dan menurutku sama AI seperti itu juga gitu. Jadi yang tadinya sebelumnya dibutuh waktu terbatas hanya untuk di lingkup ini aja, tapi karena ada AI dia bisa menjangkau yang lebih luas gitu. Kalau menurutku sih untuk kekurangan AI dari yang dia membuat seorang pelajar itu menjadi pengen serba cepat kayak gitu. Menurutku kekurangan itu bisa diatasi dengan kan udah cepet nih untuk mencari sesuatu, ya lu coba untuk perdalam atau coba untuk perluas wawasannya di sekitar itu gitu. Jadi sama-sama dan bahkan bisa melebihi cara-cara belajar tradisional gitu, kalau menurutku sih gitu. Tapi permasalahannya ini gini nggak sih, maksudnya nggak semua anak berpikiran seperti itu, maksudnya mau menggunakan konsep, ini aku bisa lebih cepat dengan menggunakan ChatGPT, terus aku tinggal punya waktu yang lebih banyak untuk mendalami hal-hal materi-materi yang lain kayak gitu. Tapi kan yang jadi kenyataan dan kayaknya ketakutan juga adalah dengan menggampangkan ChatGPT, mereka mengerjakan soal, mengerjakan ujian, mengerjakan mungkin PR, jadinya ya mereka jadi lebih punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan kayak gitu. Jadi mereka nggak bisa dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas yang sulit karena mereka udah punya kunci jawabannya. Jadi mereka gunakan itu dan ngambil praktisnya. Ya udah, aku tinggal perbanyak soal entertaining itu sendiri kayak gitu. Iya. Jadi nanti pasti kan ada yang memang seperti itu ya. Nah, cuman memang ketika penggunaan ChatGPT itu kan memang seringkali itu ya, pasti kan lu pernah coba juga jawabannya itu nggak 100% benar gitu. Dan bahasanya emang robot banget kan terkadang juga. Iya, misalnya kalau kayak untuk pilihan ganda misalnya kayak gitu, itu seringkali kayak 60% atau 70% benar gitu. Jadi maksudku balik lagi sih kayak kayak ibarat kita itu nanya sama orang tua misalnya kayak gitu, yang istilahnya yang jawabannya itu nggak yang selalu benar dan istilahnya itu pun juga bisa jadi tanggung jawabnya dia juga, maksudnya ketika dia menggunakan ChatGPT secara full dan hasilnya kurang baik, yaitu 6, yaitu 7, ya akhirnya ya balik lagi sih itu yang menjadi yang menjadi tanggung jawabnya si anak sendiri gitu. Misalnya anak ketika ChatGPT nilainya 6 nih, berarti aku harus menggunakan ChatGPT yang lebih dalam lagi, yang mungkin menggunakan yang dia munculin sumber-sumbernya juga. Lebih yang kayak gitu. Ya walaupun memang menurutku sih itu untuk sekarang aja ya, yang istilahnya yang jawabannya itu masih yang nggak bisa 100% benar ya. Menurutku sih kemungkinan nanti ketika udah bertahun-tahun nantinya, aku rasa
AI akan bisa 100% bener kayak gitu. Dan kalau misalkan kayak gitu berarti em, soalnya aku ngelihatnya jadi kayak AI itu membantu segala sesuatu menjadi lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Jadinya kita sebagai manusia nggak bisa menikmati sebuah proses, misalnya pendalaman atau pengetahuan sebuah informasi. Jadi em, dan aku mikirnya ke depannya jadi akan lebih banyak fokus bagaimana cara memperoleh data dengan cepat, dengan tepat, yang membuat ya pada ujungnya tidak menghargai proses lagi, dan sehingga akhirnya yang banyak ya dugaan-dugaan bahwa nanti akan adanya cyborg lah, bahwa pada zaman di masa akan datang kita tidak perlu membaca lagi, kita tinggal nanam chip tentang Betul. pengetahuan A, pengetahuan B, tata surya segala macam tinggal ditanamin dan kita sudah langsung memilikinya kayak gitu. Dan sampai akhirnya bukankah itu membuat diri kita di masa depan nanti jadi tidak humanoid, jadi lebih ke robotik karena udah punya mindset ya segala sesuatunya harus cepat, jadi akan lebih mudah memperoleh informasi jika kita mengganti tubuh kita dengan ya robot segala macam karena kita terlena dengan teknologi seperti itu. Menurut kalian gimana? Iya, terkait tadi untuk penalaran anak terkait menikmati proses, kalau menurutku jadi ketika kita bertanya nih sama ChatGPT atau DeepSeek, terkadang itu seringkali kayak memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain di sekitarnya, atau bahkan kita juga bisa untuk memberikan pertanyaan ke ChatGPT untuk tolong dong berikan insight-insight yang saya yang kemungkinan tuh di luar kepala saya kayak gitu. Jadi menurutku bisa memperluas seperti itu, bisa juga bisa juga untuk memperdalam gitu. Dan menurutku dengan kemudahan ini justru membuat orang-orang yang maaf ya mungkin kurang semangat untuk belajar, itu dia jadi lebih cepat masuk ke minatnya dia gitu. Maksudnya kayak ketika belajar kan kemungkinan kita untuk mencari sesuatunya itu agak sulit ya, mungkin sesuatu yang mungkin kita maksud kayak gitu, jadi kayak energinya keburu habis duluan gitu. Tapi dengan ChatGPT kemungkinan anak ini akan lebih langsung dapat nih minatnya, dan kemungkinan dia akan lebih semangat lagi buat belajar. Dan kalaupun memang anak ini pada akhirnya dia itu malas belajar karena memang mungkin dari dia juga emang pada dasarnya emang anak yang malas gitu. Aku rasa kalau emang misalkan anak ini itu dia pintar, dia juga akan memperdalam seperti tadi atau memperluas dan segala macamnya kayak gitu. Iya. Kalau dariku sendiri sebenarnya ya menurutku sih untuk berbahayanya ya sampai yang tadi Om Rio ceritain tuh, sampai bisa ya kita jadi humanoid, jadi robotik segala macam, itu memang menurutku ya pasti akan adalah kemungkinan terjadi seperti itu, karena memang secara timeline-nya tuh menurutku terlalu cepat banget, maksudnya dia untuk muncul, apalagi di situasi yang kemarin ya pandemi itu kan langsung tuh sedikit-sedikit kan spill tuh mulai muncul gitu. Nah jadi menurutku tuh banyak banget yang kayak hal-hal tadi sih, kebutuhan-kebutuhan yang harus anak bisa pelajari dulu gitu ya, yang maksudnya di luar konteks ChatGPT, contoh kayak menghitung, membaca segala macamnya tuh jadi hilang gitu beberapa. Karena beberapa kali aku ngeliat di berita itu bahkan ada anak-anak yang SMP SMA tuh masih belum bisa membaca jam analog, belum bisa ngebaca kayak angka 8331 itu bacanya 8331, misalkan 8311 kan kayak gitu misalnya, atau 1 tambah 1 ya 2, itu juga masih banyak beberapa konteks sederhana yang sebenarnya bisa anak-anak itu jadi nggak bisa kayak gitu. Karena ya itu memang karena terlalu cepatnya muncul sehingga regulasinya itu belum disiapkan, jadi istilahnya penggunaan itu bisa secara masif digunakan sampai di kalangan-kalangannya, kayak tadi anak-anak sekolah pun bisa dipermudahkan. Sedangkan tadi aku bilang ada beberapa esensi yang mungkin nggak bisa dihilangkan, kayak penghitungan sederhana, membaca, terus juga kayak tadi tuh misalnya cara kita memvisualisasikan sesuatu itu kan memang istilahnya perlu dipelajari
secara mendelik ya, di luar konteks kita udah bisa baca terus kita nyari-nyari di ChatGPT gitu. Nah, untuk pertumbuhannya yang cepat ini itu jadi melahirkan ya tadi ya pola pikir yang menurutku tuh kalau buatku ya jadi males lah memang. Karena beberapa kali ku ngelihat kayak contoh nih kayak ku lagi lagi paskib gitu ya. Ku cuma suruh nyari nih misalkan tolong cari dong materi A B C gitu. Ku udah ngeliat aja nih misalkan kayak ini sumber dari mana, jawabannya ada kak, ini kita nyari-nyari dari mana, sama dari ChatGPT. Sebenarnya pas kita suruh baca bahkan mereka sendiri kadang nggak tahu karena secara konteksnya ya udah mereka hanya mencari dan memberikan gitu tapi nggak memahami konteks dan deliknya kan. Nah makanya memang untuk itu yang masih menjadi ketakutannya adalah ya tadi pemahaman itu tuh hanya bersumber kepada kita yang membutuhkan tapi kita nggak menerapkan itu sendiri gitu. Maksudnya kita mencari untuk kebutuhan yang memang sifatnya tuntutan tapi nggak kita pelajari karena memang itu kebutuhan gitu. Maksudku kayak tugas-tugas ya kita pelajari atau kita cari untuk ChatGPT itu tuh karena tuntutan bukan karena kita butuh kan, karena ya semuanya udah termudahkan gitu aksesnya. Sebenarnya dari zaman Google aja, Google atau Microsoft itu buat search engine kayak Mozilla, kayak Google Chrome itu juga sebenarnya dulu jadi problematik juga gitu karena orang-orang sekarang jadi malas nih ke perpustakaan karena sekarang e-book e-journal udah banyak. Tinggal tanya Mbak Google. Sebenarnya memang setiap tahun tuntutan teknologi itu selalu ada, cuman AI ini tuh ibaratnya menjadi brainstorm yang sangat besar gitu loh. Ibaratnya banjirnya tuh besar banget kayak aku bahkan sampai nggak bisa mikir kayak kok bisa ya kayak dia bisa ngeramu apa yang kita pikirkan gitu kayak misalkan tolong dong buat kata jadi lebih formal, informal, buat kata lebih casual, buat bahasanya lebih gaul, bahkan sampai bahasa-bahasa slang-slang yang kita guna sehari-hari itu pun dia bisa gitu kan. Jadi untuk ya tadi kepintaran anak-anak itu juga digunakan untuk kepintaran menggunakan AI itu misalkan kayak takut nih ketahuan karena bahasa terlalu robotik bisa tuh dimanipulasi lagi kan buat bahasa seperti mahasiswa, buat bahasa lebih casual, gunakan bahasa sehari-hari sampai kayak gitu pun dia bisa, maksudnya kayak gitu. Apalagi sekarang ada fitur berbayar nih, fitur berbayar itu bisa lebih gila lagi cara dia mencari informasinya tuh. Prompt kita tuh bisa dibikin lebih detail lagi maksudnya. Yang tadi Om Afif bilang aja itu belum sempurna maksudnya gitu, apalagi nanti kalau udah sesempurna itu gitu kan. Jadi yang menurutku kekhawatiranku adalah ketidaksiapan regulasi itu yang nantinya bisa berakhir pada yang Om tadi bilang gitu loh. Karena nantinya ketika tuntutan itu tuh udah nggak ada karena semuanya udah bisa dijawab oleh AI gitu kan. Jadi tantangan kita tuh adalah bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia itu sendiri gitu loh. Itu yang nantinya akan dipertanyakan karena ya sebenarnya banyak pekerjaan tuh udah pakai AI juga kan, kayak parkir. Itu udah nggak perlu kan sekarang ada tukang parkir yang standby, tinggal scan karcis kris jadi kayak tol juga sekarang kan udah kayak gitu, tinggal tap kartu jalan. Jadi ya sebenarnya sih secara gamblang ya AI itu tuh mempermudah sebenarnya kalau tujuan awalnya tuh mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton ya kayak tadi yang harus duduk lama, yang harus kita tuh berjam-jam mantengin satu aja kayak itu kayak parkir tol atau misalnya pekerjaan kantoran yang sifatnya komputasi lah maksudnya. Sebenarnya bisa lebih kompleks lagi tuh tujuannya kalau dibaca tuh bahkan sampai kayak dibuat untuk tujuan-tujuan militer, contoh kayak untuk menjawab kayak permasalahan ya sifatnya cyber problem dan segala macamnya kan. Jarak artileri. Betul. Tapi kan karena penggunaannya masif dan dibebaskan dan bisa sampai kepada maksudnya individu-individu yang mungkin masih belum memahami konteks belajar secara utuh gitu ya, kayak tadi anak-anak dan remaja, sehingga semua itu tuh nggak dibarengi sama pemahaman mereka untuk memahami terlebih dahulu gitu. Mungkin maksudnya gini, kayak kita mempelajari anak-anak nih, kayak kita sebagai terapis kita kan harus mengerti sebab akibatnya gitu. Sedangkan yang mereka ini tuh belum, yang tadi aku bilang. Karena tuntutan itu bersifatnya hanya pada hari itu, tapi enggak untuk di masa yang akan datang gitu. Menurutku sih yang terkait yang kayak tadi yang muridnya Lutfi ya, yang istilah dia menggunakan AI untuk memberikan jawaban. Menurutku itu sama aja kayak ketika seorang siswa yang punya uang dia bisa membayar tukang les gitu, dan biasanya
pembahasan les ini biasanya soal-soal yang ada yang menjadi PR kan. Ini PR-nya ini dan di zamanku banyak juga yang misalnya PR itu dikerjakan oleh si les tersebut gitu. Jadinya nilai mereka banyak nih yang tinggi, Bagus, yang besar gitu. Dan bahkan ada juga yang dia les sama guru nih. Jadi si gurunya ini murid-murid les sama guru ini, nanti guru ini sebenarnya juga tidak baik juga ya. Jadi dia itu ngasih jawaban untuk ulangan nanti misalnya kayak gitu. Iya. Maksudku hal yang seperti itu tuh sudah terjadi juga nih di tahun-tahun sebelumnya. Dan memang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang berduit aja kayak gitu. Nah sekarang udah lebih bebas dan bisa digunakan oleh siapapun. Dan dulu pun juga sama, maksudnya ketika dikasih jawaban, lu juga harus bisa bertanggung jawab atas apa jawaban lu gitu. Jadi walaupun lu dikasih jawaban, lu juga bisa punya dua pilihan, entah lu tulis aja lu kasih ke gurunya, atau lu mempelajari lebih dalam nih apa yang dimaksud. Jadi menurutku kayak hal tersebut sih lebih ke personal aja sih, maksudnya apa orang tersebut bisa lebih memahami, apa orang tersebut tidak untuk mengabaikan itu gitu. Dan terkait AI itu bisa mengubah apapun gitu, menggantikan kayak dan lain-lain, membuat pekerjaan seseorang menjadi hilang. Menurutku dari tahun-tahun beribu-ribu tahun juta-juta tahun sebelumnya memang sudah terjadi evolusi kayak gitu yang oke deh, misalnya kita lompat ke evolusi orang gitu. Nah, awal-awal kan orang itu berburu dulu, orang itu bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan daging kayak gitu. Tapi setelahnya orang muncullah beternak, muncullah perdagangan, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berburu kayak gitu. Jadi habis itu revolusi industri juga gitu ya. Mungkin dulu tuh ada pekerjaan yang harus membangunkan rumah-rumah, mungkin orang-orang di rumah dengan mengetuk-ketuk pakai tongkat kayak gitu. Tapi kan alarm udah ada kayak gitu. Jadi maksudku kayak emang evolusi itu akan terus berjalan gitu. Memang manusia akan terus berubah, akan terus beradaptasi, dan memang manusia mampu untuk beradaptasi kayak gitu. Betul. Gue sebenarnya sepakat seperti itu. Cuman yang kan tadi untuk kebutuhan kita, maksudnya secara kontekstual nih ya, kan informasi itu memang sifatnya faktual. Terkadang ya itu yang secara gamblang dan nyatanya tuh adalah ketidaksiapan mereka tuh untuk ya tadi mempelajari terlebih dahulu apa yang mereka cari atau mereka sampaikan. Ya sebenarnya dengan kita nyari di Google pun sebenarnya basicnya sama. Maksudnya kita juga menggunakan cara yang mudah lah maksudnya untuk memperoleh informasi kan. Tapi hakikatnya itu ketidaksiapan mereka untuk mengenal AI itu untuk apa, terus ya tanggung jawab untuk AI itu juga bukan semata-mata untuk ya udah menjawab aja, tapi itu untuk memberikan kamu informasi, setelahnya kamu perdalam baru kamu berikan ke kita gitu kan secara mudahnya kan. Memang seperti itu. Dan untuk pekerjaan pasti menurutku akan ada terus pergejolakan perubahan lah dari segi teknologi maupun industri ya. Tapi ya itu sih untuk sekarang itu kan yang terjadi adalah percepatan yang tadi aku maksud itu, kecepatan perkembangan AI ini tuh udah secara masif banget dan bahkan punya banyak banget lah anak-anak AI lainnya kayak ChatGPT itu punya tadi DeepSeek apa segala macamnya, bahkan sekarang kayak nyanyi pun kan udah bisa cuman bisikal pakai kayak gitu. Itu maksudnya udah luar biasa banget. Itu bagus tuh lagunya, aku pernah bikin. Ya itu bagus banget kan, emang bisa sampai seperti itu gitu. Makanya untuk itu tinggal bagaimana sekarang menurutku ya kebijakan yang pemerintah buat itu untuk ya menanggapi tantangan AI ini gitu. Karena memang nggak bisa dianggap remeh juga, karena ya pertumbuhan kita nih dari segi kognitif itu memang diperlukan dan dibutuhkan nih dari belajar dan segala macamnya gitu ya. Tapi kan ketika ketidaksiapan pemahaman kita, ya kayak kita nih bekerja kita nggak paham kode etik kita, mana yang boleh mana yang nggak boleh, itu kan yang nantinya akan menghancurkan kita juga nih dalam bekerja. Nah itu yang maksudku perlu juga nih dibuatkan regulasi itu gitu loh sejak kecil, maksudnya istilahnya sejak anak-anak itu tuh udah mulai mengenal AI gitu loh, kayak AI itu difungsikan untuk apa ya, contohnya kayak sex education lah sekarang kan udah mulai masif banget tuh ya, kayak orang-orang tuh udah mulai genjar banget tuh ngasih tahu, karena ya
tontonan dan apapun yang ada di sosial media itu sekarang udah bebas banget ya. Jadi ya menurutku ya seperti itu gitu, dan perlulah digarisbawahi bahwa AI ini memang bisa membantu, tapi ya kita juga harus sadari bahwa AI itu juga dibuat sama manusia gitu. Kita juga harus punya apa istilahnya strategi atau pemahaman yang justru jauh lebih dari itu gitu. Sehingga nanti kita nggak terjebak dalam ruang lingkup si AI ini gitu. Ini suara AI. Nah sih kalau dari aku sih apa namanya? Ya intermezzonya aja sih kalau ini sih apa? Kalau sering kita apa ya kalau ada orang-orang yang misalnya berpikiran bahwa seiring kita sering menggunakan teknologi, pengetahuan dan segala macamnya, ada yang mengkhawatirkan bahwa sampai akhirnya ya itulah cara misalkan ya mungkin ya agak nyentrik sedikit kayak cara iblis supaya kita tergoda dengan pengetahuan dan segala sesuatunya sehingga kita mendewakan pengetahuan itu sendiri, kemudian sampai akhirnya kita melupakan ya Tuhan, karena di apa namanya yang mungkin kita hampir sama bahwa ya itulah yang buah pengetahuan itu yang buah yang terlarang, karena dengan berpengetahuan semakin manusia jadi kayak semakin mengandalkan diri sendiri, dan sebenarnya tanpa apa namanya tanpa kita mungkin tanpa kita sadari juga sebenarnya banyak juga kan yang akhirnya beralih yang dari agama ke ya apa namanya agnostik segala macam ketika mereka memiliki bahwa akhirnya aku punya pengetahuan tentang manusia, pengetahuan tentang diriku, jadi kayak itu sekelinting aja sih. Cuman kalau dari aku sebenarnya kurang lebihnya sih sebenarnya sama aja sih, maksudnya ada pro dan kontranya juga. Kalau dari aku ngelihatnya adalah mengenai verifikasinya sih, data kita banyak sekali yang faktual segala macam, tapi berarti tugas kita berikutnya adalah nggak sekedar cuma menerima data, tapi coba kita mungkin sebagai mahasiswa segala macam memverifikasi apakah pernyataan ini benar, apakah teori ini benar, bagaimana kita coba mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, atau mau kalau perlu kita sebagai seorang profesor ya kita mencoba menguji gitu apakah memang penelitian ini benar, misalkan oh dengan memanjakan anak ternyata anak menjadi lemah segala macamnya, dan itu menurutku kalau sebagai seorang peneliti harusnya nggak sekedar cuma menerima data tapi perlu memverifikasi kayak gitunya sih kalau dari akunya sih, untuk menggunakan ChatGPT, bahwa ChatGPT itu sebenarnya ya alat bantu dimana ya bukan sebagai hal yang decision maker, hal yang menjadi pengambil keputusan, tapi harus tetap menjadi kita manusianya kayak gitunya sih yang paling kalau dari akunya yang jangan sampai kita jadi terlena karena prinsipnya oh ChatGPT benar terus sehingga kita jadi setiap keputusan ngambil keputusan dari ChatGPT karena efek bias bahwa oh iya betul jadi sampai kita lupa untuk kita harus punya keputusan sendiri juga untuk kita mengambil keputusan tertentu misalnya dalam pendidikan, tentang dalam misalkan kehidupan masalah sehari-hari kayak gitu sih kalau dari aku sih. Tapi selain itu sih kekhawatiran aku sebenarnya tadi kan udah dibilang tuh ya masalah data. Nah itu kan sering banget tuh kita hampir berapa tahun terakhir tuh ya yang kebocoran data pemerintah segala macam tuh sekarang lagi gembar-gembornya kan. Makanya yang khawatirkan tuh semakin nanti ya AI itu makin cerdas kan, makin paham, dia tuh bisa sampai ngedapetin data-data pribadi yang mungkin sebenarnya tuh sifatnya privasi banget lah buat kita gitu loh. Itu kan yang nanti jadi apa istilahnya ya tantangan besar banget tuh. Istilahnya kayak hal-hal yang sederhana aja tuh kan masih kadang kebocoran data tuh ya, kayak kasus-kasus phishing segala macam itu juga udah mulai marak banget kan maksudnya. Makanya aku sih berharap maksudnya semoga kedepannya nanti bisa ada kebijakan tersendiri, maksudnya bukan membatasi ya tapi lebih ke yang bagaimana cara ya apa istilahnya penggunaan AI ini tuh bisa lebih dimaksimalkan pada cabang-cabang terkait gitu, jadi nggak memudahkan dalam tanda kutip yang maksudnya ngebuat mereka tuh jadi nggak berpikir, tapi nggak juga yang bikin mereka sulit untuk mendapatkan informasi dari si AI ini gitu. Ya aku setuju sih memang untuk terkait pencurian data, ya bahkan kayak di Instagram dan Facebook aja waktu itu kan sempat ada pencurian data juga kan. Padahal tuh datanya data sederhana tapi yang untuk meningkatkan iklannya si Instagram dan Facebook ini kan. Betul. Dan terlebih memang apalagi si ChatGPT dan DeepSeek dan lain-lain ini kan kita memberitahunya kadang yang
Wah, ini oke nih jawabnya. Jadi aku nanya hal-hal yang lebih dalam lagi dah. Nggak kecuri dah semua. Betul. Karena gini Om, bahkan ku kapan ya kemarin Sabtu tuh, kan ku lagi iseng-iseng aja buka JGPT. Jadi Ini berarti kita konteksnya udah di luar ini nggak sih? oh luar Nanti ini ya. judulnya kita ganti. Oh yang apa? Oke. Udah Iya, enggak ya udah nggak apa-apa deh. Kita Dan ganti. data. Oke. Ya, oke. Ya nanti bisa kita bahas nanti. Oh, saya baru pendidikan ya. Kita Ya nanti kita bisa. iya. Bisa apa nih? Atau masuk kesimpulan nanti kita save aja buat topik berikutnya soal bagaimana itu mencuri data kita. Gitu. Oke. Oh, menarik. Nah. Oke. Apakah itu legal atau enggak? Karena menurutku sih pada akhirnya semua akan terbuka sih. Kayak Oke. Pasti. kayak diari, maksudnya dikitnya kayak diari dulu kan semua orang tertutup, diari itu nggak boleh dibaca. Tapi di Facebook apa yang kamu pikirkan semuanya diupload, dikasih tahu apa yang jadi pikiran, dikasih tahu pengalaman sehari-harinya. Padahal dulu diari itu sifatnya normanya Iya, tertutup kayak gitu. Jadi privasi kayak, ya. iya itu sih selentingannya. Oke, kalau gitu berarti ke pendidikan nih ya. Kalau menurutku kan ada premis yang bilang bahwa kita tidak boleh ketergantungan nih sama AI gitu. Tapi ya menurutku AI sekarang tuh udah gratis gitu. AI udah nggak ada limitnya lagi lah kayak gitu. Jadi ya menurutku ketika orang ini yang menggunakan AI secara terus-menerus atau bahkan AI untuk menjadi bagian dari dirinya, kalau menurutku sih it's okay aja kayak gitu. Karena memang itu bisa digunakan oleh kapanpun dan dimanapun gitu. Dan ya balik lagi bagaimana pertanggungjawabannya dia kayak gitu ya kan. Misalkan untuk kuliah, untuk untuk ngerjain tugas kayak gitu, dia menggunakannya itu terserah aja, tapi nanti nilainya bagaimana. Terus ketika dia ya nanti dia ketika ulangan ya nanti itu juga jadi tanggung jawab dia bahwa nilainya akan jelek ketika memang hanya mengcopy paste aja tanpa memahami seperti itu. Oke, sepertinya udah masuk penutup ya. Oh penutup, oke. Iya. Enggak, maksudnya atau kayaknya emang lebih menarik di luar konteks pendidikan. Iya. Kalau dari aku sih palingnya kesimpulannya itu sih soal pendidikan, menurutku data faktual udah gampang didapat, tapi untuk memverifikasi apakah data itu benar atau enggak, apakah sesuatu yang di medsos itu benar atau enggak, apakah yang dikatakan ChatGPT itu benar atau enggak, ya itu fungsinya kita yang untuk memverifikasi kayak gitu. Selayaknya ChatGPT yang memperoleh data kan juga berdasarkan hasil penelitian orang yang dibikin ke ChatGPT, dan ya kita menurutku jangan sampai terkena bias karena benar nih apa yang dikatain pertama ChatGPT benar, yang kedua juga benar, yang ketiga efek bias ketika kita bertanya lagi tentang sesuatu hal pasti akan merasa itu benar-benar padahal belum tentu benar, dan tugas kita harus tetap verifikasi dan skeptis akan hal itu sih, termasuk dengan pendidikan. Karena aku ngerasa bahwa kayak teori psikologi lah, ternyata ya teori psikologi aja berkembang, dan jangan-jangan ya aku harus juga jangan sekedar percaya dengan teori-teori tentang pendidikan, bagaimana pendidikan efektif segala macam, kayak kan pro kontranya pendidikan itu harus ada UN-nya, ada juga bilang nggak harus ada UN. Nah, ya justru disitulah kita perannya untuk bisa benar-benar memverifikasi sebenarnya mana yang paling penting untuk pendidikan itu. Kalau menurut aku yang paling penting sekarang yaitu bukan soal mana data yang benar kayak gitu ya, tapi kayak nggak sekedar cuma tahu, tapi ya harus dicoba diujikan lah, maksudnya benar seperti apa pendidikan yang baik untuk anak. Jangan sampai cuma ngerasa ini udah ada berdasarkan riset dan segala macam. Ya riset aja kadang tergantung subjeknya. Mungkin aja itu bisa berhasil karena misalkan di negara yang punya sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya mumpuni, tapi kita mungkin perlu menyesuaikan. Dan menurutku ya di situ kita sebagai sistem pendidikannya itu sendiri ya jangan hanya kopas-kopas aja, harus tetap menyesuaikan. Ya satu hal yang paling sederhana kayak ya udah kayak orang di Papua, di perbagusnya bagaimana pengetahuan mengenai mengelola sumber daya alam kayak, tapi kalau di Jawa bagaimana tentang misalkan persawahan, pengairan sawah, bagaimana akhirnya bisa menciptakan produk beras yang baik, kayak itu kan sesuatu hal yang berbeda. Kalau di Papua misalkan bagaimana mengelola batu bara, mereka anak-anak
diperdayai dengan pengetahuan yang memang cocok dengan daerah mereka masing-masing kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau kesimpulannya kalian berdua? Kalau aku sih kesimpulannya yang cukup menarik dari dari AI ini bukan cuma hasil-hasil jawabannya aja, tapi yang bisa kita ambil adalah bagaimana pola berpikirnya AI itu sendiri gitu yang bisa kita terapkan ke diri kita dan membuat pola pikir kita menjadi lebih kompleks lagi sih ketika kita mengambil pola-pola berpikir yang mereka juga gitu. Kadang ada hal yang ya juga ya gitu, maksudnya nggak kepikiran nih gitu kalau aku ya gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih insightful ya jadi. Iya, jadi kayak ada pola-pola, oh ya berpikirnya tuh bisa seperti ini loh gitu. Jadi ya lebih kayak gitu sih. Iya, memang kompleks banget sih maksudnya untuk AI ini ya, terkait maksudnya ya antara baik dan buruknya gitu, karena memang ya untuk diriku pribadi sih memang termudahkan sekali sebenarnya maksudnya untuk ya sekarang mungkin untuk beberapa kali kita butuh kayak bener gak nih tanda baca kita nih dalam mengetik sebuah laporan, misalkan kira-kira ada yang salah nggak tanda baca kayak koma titik tuh kadang butuh banget, oh nih kurangnya di sini, jadi kira terbantu banget. Dulu kan mungkin harus baca buku nih, baca buku panduan menulis kayak koma titik terus kayak gini, itu sekarang terbantu banget, cuman memang ya dipergunakannya pada hal-hal yang memang sekiranya kita butuhkan. Nah yang perlu diperhatikan itu kan yang tadi ya, jadi lebih ke azas-azas apa yang boleh dan gak boleh itu tuh yang perlu tetap dijadiin kayak pembatas buat diri kita gitu. Jadi jangan sampai yang totally 100% tuh bergantung banget dan nggak ada usaha sama sekali untuk yang tadi Om Rio bilang untuk memverifikasi jawaban itu tuh benar atau salah, kira-kira faktual atau enggak kayak gitu. Karena kan memang ya AI itu kan basicnya kepintaran buatan. Nah, kita kan sebagai manusia juga punya kepintaran yang sifatnya naluriah. Maksudnya jangan sampai terbawa pada hal-hal yang kiranya menjadi ya tadi azas kemanusiaan kita, karena semua sudah termudahkan gitu. Jadi harus tetap perdalam informasi dan pemahaman itu ya dengan kita sendiri juga yang membaca. Jadi kalau memang menggunakan ChatGPT untuk sebagai landasan jawaban, kita juga harus tetap memperdalam itu. Jadi jangan sampai stuck di langkah udah terjawab udah gitu, gue nggak perlu apa-apain lagi. Sedangkan kita aja kan bisa berpikir dengan pertanyaan tuh bisa bercabang banget tuh jawaban. Maksudnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mutlak kayak matematika, tapi kan tetap aja pasti akan ada hal-hal yang kiranya bisa lebih konkretkan gitu. Oke, kayaknya memang masih pingin lanjut lagi mungkin di topik yang Itu tuh seru, kalau ini udah seru. Oke, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi dan jangan libur lagi teman-teman. Tapi jangan salah, Apa? libur kemarin kan produktif sekali. Oh iya. Kan tadi kita belum klarifikasi gimana? Produktif, iya. Ya gimana? Iya. Kayaknya perlu ya. Enggak sih, maksudnya pas aja kayak libur kemarin tuh produktif gitu, jadi bukan yang kayak hiatus terus hilang aja gitu. Iya, betul-betul tetap masih ada diskusi. Ada. Oke. Betul. Sampai jumpa lagi di momen-momen berikutnya. Bye. Bye.